semuanya, Ibu berharap kalian semua yang hadir pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja, keadaan sehat-sehat, dan juga semua ceria-ceria serta siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Dan di sini Ibu berharap kalian semua sudah melakukan absen pada link yang telah Ibu kirim dalam grup WhatsApp kalian semua. Nah, pada saat ini, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali itu dengan doa supaya Tuhan memberkati kegiatan kita pada saat ini. Nah, Ibu mengajak semuanya, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jika kali lalu kita belajar pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, nah pada saat ini kita akan belajar tentang pada tema yang kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini untuk pembelajaran pertama kita akan belajar pada subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kali ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang dongeng. Oke? Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk dan belajar tentang dongeng, ayo kita simak gambar berikut ini. Nah, anak-anak, siapa yang tahu gambar apa yang Ibu jabarkan ini? Nah, semuanya pasti tahu kan? Ini adalah gambar pohon kelapa. Nah, anak-anak semuanya, ada yang tahu manfaat dari pohon kelapa? Yang tahu manfaat dari pohon kelapa boleh menjawab. Nah, ada yang bilang pohon kelapa itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Buahnya bisa kita makan, kemudian untuk daunnya bisa dijadikan sapu dan yang lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak semuanya, pohon kelapa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang baik, kita harus menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus pintar-pintar untuk menjaganya, karena semuanya itu berguna untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan di muka bumi ini dengan banyak manfaat yang berbeda. Nah, anak-anak semuanya, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, misalnya, tumbuhan itu bisa sebagai sumber makanan, bisa sebagai bahan baku, ataupun sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan makanan, kita bisa lihat di sekitar kita, sayur yang tiap hari kita konsumsi berasal dari tanaman. Nah, kemudian untuk bahan baku, seperti minyak wangi yang dipakai sehari-hari itu bisa berasal dari bunga mawar, bisa berasal dari bunga melati ataupun bunga lili. Nah, selanjutnya untuk obat-obatan itu juga bisa berasal dari bunga kumis kucing. Nah, anak-anak semuanya, manfaat tumbuhan sebagai bahan bangunan itu bisa kita lihat di sekitar kita, seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan lainnya itu bisa berasal dari tumbuhan. Nah, anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Nah, anak-anak semuanya, dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sebagai contoh misalnya, cerita dongeng itu adalah seperti misalnya ada seorang anak atau misalnya Anita. Dia berkhayal seandainya dia memiliki kedua sayap. Seandainya dia memiliki kedua sayap. Kemudian dia bisa terbang. Nah, itu merupakan cerita khayalan. Itu dia berkhayal. Atau misalnya ada pohon mangga yang bisa berbicara dengan pohon jeruk, ataupun matahari bisa berbicara dengan awan. Kemudian dibuat dalam suatu cerita. Nah, cerita itu bisa dikatakan sebagai dongeng atau cerita yang tidak benar-benar terjadi.
Nah, pada saat ini Ibu memiliki sebuah cerita dongeng yang bisa anak-anak semua membacanya. Tetapi sebelum semuanya membaca, nah di sini Ibu minta kepada anak-anak semua, Ibu minta 2 orang, yang satu perempuan dan yang satunya laki-laki yang paling berani. Kira-kira siapa yang paling berani untuk mau membacakan satu paragraf dongeng untuk kita semua? Oke? Ada yang berani? Oke, yang berani kita semua memberikan aplaus untuk anak yang paling berani membacakan dongeng pada saat ini. Oke, terima kasih untuk anak yang sudah siap, yang sudah bersedia untuk membacakan teks dongeng satu paragraf pada saat ini. Ibu tahu bahwa semua anak-anak yang hadir pada saat ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Nah, untuk itu, sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah mendengar cerita dongeng? Misalnya dongeng Si Kancil dan Pak Tani. Nah, untuk dongeng Si Kancil dan Pak Tani itu, Si Kancil mencuri mentimun dari Pak Tani. Dan setelah itu pasti semuanya sudah pernah mendengar ceritanya. Si Kancil ditangkap oleh Pak Tani dan mendapat hukuman dari Pak Tani. Nah, dongeng itu mengajarkan kita sebagai anak-anak untuk tidak mencuri. Si Kancil ditangkap oleh Pak Tani karena dia mencuri mentimun dari Pak Tani. Nah, anak-anak semua dongeng yang kita dengar, yang kita baca itu memiliki makna tersendiri. Dia memiliki pesan moral. Nah, pesan moral itu ditunjukkan kepada kita anak-anak untuk kedepannya menjadi anak yang baik, yang taat, dan menjadi anak yang luar biasa. Nah, untuk itu teks dongeng yang telah dibaca oleh teman kalian tadi, sekarang kalian semua boleh menyimak dongeng tersebut, kalian semua boleh membacakan dongeng tersebut. Kemudian di sini Ibu meminta kepada anak-anak semuanya untuk menyimpulkan, untuk mencari tahu pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, anak-anak semua dapat mengerjakannya. Terus nanti tugasnya dikumpul dan Ibu akan memberikan nilai kepada kalian semua. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak semua, untuk lembar kerja yang akan dikerjakan jangan lupa menulis nama dan juga kelas ya. Nah, kemudian pekerjaan hari ini kalian boleh mengerjakannya dengan santai, dengan bebas. Kalian semua bebas berpendapat untuk menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam teks dongeng tersebut. Jangan malu-malu, harus berani. Kalian semua adalah anak-anak hebat. Kalian bisa mengerjakan tugas pada hari ini. Oke? Silahkan. Oke anak-anak semua, bagi yang sudah mengerjakan tugasnya boleh kumpulkan, dan setelah ini Ibu akan mengambil nilai serta mengevaluasi hasil kerja kalian pada saat ini. Silakan. Nah, oke anak-anak, pembelajaran kita berakhir sampai di sini dan Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bagi yang belum mengerti penjelasan dari Ibu boleh bertanya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian semua apa yang kalian dapat pada hari ini atau materi apa saja yang kalian tangkap pada pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawaban kalian semua jawaban yang bagus, jawaban yang sangat luar biasa. Nah, jadi pada saat ini, hari ini kita telah belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, khususnya tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, karena kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, oleh karena itu kita harus menghargai, kita harus menyayangi tumbuhan, semua jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, nah di sini Ibu juga ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak semua setelah menerima pelajaran hari ini? Oke, terima kasih, semuanya bahagia, semuanya senang karena telah menerima pelajaran pada saat hari ini. Nah,
pembelajaran kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu harap kalian semua jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar di rumah bersama orang tua. Nah, mengingat karena pada saat ini kita sedang berada di pandemi COVID-19, oleh karena itu Ibu berharap kalian semua mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan jaga jarak, dan ingat selalu pakai masker. Oke, anak-anak semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk mensyukuri. Nah, berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye.